Selamat datang, jangan lupa bantu subscribe, agar aku lebih semangat membuat video. Jika sudah, mari kita mulai alur ceritanya, di mana pertarungan yang sengit pun terjadi. Beruang meraung keras, cakar yang tajam mencoba menyerang, tetapi bisa dipotong dengan pedang. Bayangan juga mengalami kekalahan karena terkena cakar beruang. Bahkan prajurit bayangan langsung mati karena hempasan cakar beruang. Penyihir yang di belakang mencoba menyerang, menggunakan mantra. Tak lama gumpalan bola yang siap dilempar memenuhi awan. Ketika dilemparkan, ledakan yang dahsyat terjadi. Jinwo yang melihat prajurit bayangannya sangat kagum, bahkan di luar ekspektasinya. Dia juga berpikir prajurit bayangannya hampir setara dengan keabadian, tetapi itu semua juga membutuhkan mana dalam jumlah besar. Tak lama bos beruang muncul, bahkan prajurit bayangan bisa dilenyapkan dengan gampang oleh bos beruang dalam sekejap, sampai notif muncul untuk pemberitahuan semua tentara bayangan sudah dihancurkan dan tidak bisa digunakan lagi karena kekurangan mana. Kemudian Jinwo memanggil Igris untuk melawan bos beruang. Dia berjalan menuju beruang dengan membawa pedang panjangnya. Beruang mencoba menghempaskan tangannya, tetapi Igris bisa menghindar, bahkan bisa melukai bos beruang sampai meraung kesakitan. Kemudian beruang berusaha menyerang dengan cakarnya, tetapi Igris bisa menghindar dan mampu menancapkan pedangnya di lengan beruang. Kemudian pedang ditarik sampai darah bermuncratan. Bahkan kedua tangan bos beruang sudah dilumpuhkan dan Igris mencoba menyerang semua kakinya. Alhasil beruang meraung kesakitan. Karena semua tangan sudah dilumpuhkan, beruang cuma bisa menerkam. Tak butuh waktu lama Igris langsung memenggal kepalanya sampai putus dan dibawa di hadapan sang pemimpin. Sung Jinwo yang melihat pertempuran Igris sangat terkejut. Dia berpikir, aku tidak akan punya peluang jika Igris menggunakan pedangnya saat itu, bahkan di levelku yang sekarang kita berada di posisi yang sama. Jinwo menepuk bahu Igris dan berkata, kau melakukan dengan baik. Kemudian Jinwo menghampiri mayat bos Dongwen dan berkata, bangkitlah. Asap hitam bermunculan, kepala beruang yang tadinya putus sekarang bisa meraung. Setelah sepenuhnya bangkit, beruang juga bersujud di hadapan Jinwo. Kita beralih keluar Dongwen di mana semua orang masih menunggu. Karyawan bertanya, aku bingung berapa banyak yang masih hidup di dalam. Ketua serikat menjawab, jangan berharap terlalu tinggi. Lingkungan yang tidak normal ketika melewati gerbang merah. Bahkan kulit bisa terbakar karena sinar matahari yang menyengat, meriang tiada akhir oleh racun serangga atau kulit rusak berat akibat dingin, bahkan rank C atau hunter di bawahnya dipastikan akan mati. Kemudian Wang Dongsu berkata, kalau begitu Sung Jinwo mungkin saja sudah mati di dalam, tetapi tunggu. Kau bilang Jinwo bukan dari kuil serikat kalian? Kalau begitu bagaimana bisa dia ada di sini? Karyawan menjawab, dia kenalan lamaku. Dia bertanya ingin bergabung dalam penyerbuan rank C, dan akhirnya aku membawanya ke sini. Tak pikir panjang, Wang Dongsu langsung mencekik karyawan tersebut dan berkata, itulah yang kau pikirkan? Aku telah berbakti dalam menemukan situasi yang menarik, dan beritahu aku apa yang kau sembunyikan. Tanpa dijawab, ketua serikat langsung menangkap tangan Wang Dongsu dan berkata, lepaskan tanganmu dari karyawanku. Wang Dongsu menjawab, apa kau memerintahku? Seseorang yang bermain sebagai pemimpin di balik layar. Kemudian mereka memancarkan kekuatan yang besar, bahkan karyawan sangat terkejut. Kita kembali di pertempuran Kim Chul, dia sudah babak belur.
Armor yang tadinya sangat rapi dan elegan sekarang sudah hancur, bahkan senjatanya sudah tidak bisa digunakan. Tameng juga hancur. Dia berhadapan dengan monster orc yang membuatnya kelelahan, bahkan hunter yang lain sudah dimakan sampai dibunuh oleh monster. Ketika Kim Chul merasa lapar dan kelelahan, dia tidak sadar bahwa yang di depannya sudah muncul elf yang menembakkan busur ke hunter yang lain. Dia sangat terkejut karena semua temannya sudah tewas. Ketika menoleh dia melihat elf di belakangnya. Dia terkejut dan lari karena ketakutan karena bos Dongwon juga hadir di belakang. Kim Chul memasuki dalam hutan. Dia merasakan kelaparan dan kedinginan. Setelah berjalan cukup jauh, Kim Chul menemukan banyak mayat beruang yang bersimpah darah. Dia berpikir yang membunuh beruang itu adalah monster yang menyerangnya tadi. Dia mulai berlari karena ketakutan jika ada monster yang menyerangnya. Kemudian kita beralih di luar Dongwon yang terjadi keributan antar rank S. Ketua Serikat juga terpancing karena ulah Wang Dongsu. Dia bersiap menyerang dengan tangannya. Dan Wang Dongsu juga. Tak lama pukulan pun terjadi. Semua orang sangat terkejut dengan hempasan kekuatan yang besar. Tetapi serangannya bisa dihentikan oleh ketua pengawas. Dia juga berkata, pertama aku juga mencurigai pembangkitan Sung Jinwo, tetapi setelah kekuatan sihirnya diuji dengan alat asosiasi 2 bulan yang lalu, saya jadi yakin jika Jinwo masih di rang E. Wang Dongsu berkata, aku tahu, jika mereka menyiapkan jebakan, pelakunya pasti dari Serikat Yo Jin Ho. Ketua pengawas juga berkata, makanya kita tidak perlu mengincar Sung Jinwo. Dengan wajah seramnya Wang Dongsu menjawab, tapi kan itu hanya alasan untuk membunuh orang. Tapi baiklah, aku sudah tidak semangat lagi, aku mau pulang tidur. Semua orang yang melihat sangat lega dengan kepergian Wang Dongsu. Tetapi karyawan berpikir, semua orang tidak tahu yang sebenarnya tentang Jinwo, cuma aku yang paling tahu masalah kemampuan Sung Jinwo. Kita beralih ke dalam Dongwon, di mana tim yang dibentuk Jinwo sangat menikmati, seperti sedang piknik. Dari jauh ada seorang yang melihat, yaitu Kim Chul. Dengan tatapan marahnya dia berpikir, kok bisa? Mereka cuma hunter rendahan, kenapa mereka masih hidup? Pakaian hangat, selimut, tenda dan semuanya, bahkan ada makanan. Dia juga berpikir, seandainya aku tidak kelaparan, pasti aku bisa mengalahkan semua monster yang menyerang. Dengan berteriak, dasar kalian bajingan. Kalian di sini malah bersenang-senang dengan makanan sebanyak ini. Kalian harus dihukum semua. Ketika hendak menyerang menggunakan pedangnya, Jinwo memukul di belakang kepalanya yang membuat terpental jauh dan menabrak pohon. Setelah mengurusnya, Jinwo merasakan kekuatan yang besar dan berkata, bagaimana kalau kalian tunjukkan dirimu, energimu sangat kuat, ngapain sembunyi? Kemudian perlahan bos Dongwon memperlihatkan wujudnya. Dia berkata, memang cuman ada satu yang hebat di antara sampah-sampah ini. Jinwo menjawab, kamu menyebut kami sampah. Mendengar perkataan Jinwo, bos Dongwon terkejut dan bertanya, kamu bisa bahasa kami? Bahkan Jinwo juga tidak sadar jika dia juga paham bahasa monster. Dia berpikir bahwa ini mungkin efek dari sistem. Bos Dongwon berkata, aku ingin memperkenalkan bahwa dia adalah yang memberi tahu kehadiran kalian dan ada orang yang kuat di antara manusia sampah itu. Sebelum dijelaskan panjang lebar, Jinwo langsung menyerangnya yang membuat kepalanya menghilang. Dengan tatapan tajam Jinwo berkata, bacot.
Bos Dongwon yang melihatnya sangat tertarik dengan senyum manisnya. Akhirnya pertempuran terjadi, pedang saling menghantam, kemudian Jinwo melompat mundur. Bos Dongwon berkata, "Aku punya penawaran untukmu, tapi pertama, biarkan aku bertanya padamu, meski kau bukan manusia, tapi kenapa kau berada di sisi manusia?" Jinwo menjawab, "Apa yang kau bicarakan?" Dengan tertawa Bos Dongwon berkata, "Apa kau tidak menyadarinya? Di kepala ini ada suara yang terus-menerus menyuruh kita untuk membunuh manusia, tapi aku tidak bisa mendengarnya saat berhadapan denganmu." Tanpa menjawab Jinwo berpikir, suara yang menyuruh mereka membunuh, apa itu sama seperti sistem? Kalau suara itu tidak berlaku bagiku, apa karena aku sudah menjadi player yang berasal dari sistem? Bos Dongwon menambahkan, "Tidak perlu bagi kita untuk bertarung, kami juga tidak menginginkan ada korban yang sia-sia, serahkan manusia yang di belakangmu, dan aku akan mengampuni hidupmu." Jinwo menjawab, "Sebelum itu aku juga bertanya, siapa sebenarnya kalian? Dari mana asal kalian, dan kenapa mencoba membunuh manusia?" Ketika akan menjawab Bos Dongwon mengalami gagal sistem yang mengulang perkataan dari awal, Jinwo yang melihat sangat terkejut, tetapi dari pertanyaan yang diulang Jinwo menolak penawarannya. Bos Dongwon berkata, "Apa kau berencana bertarung denganku dan pasukanku? Apa kau pikir bisa menang melawan jumlah kami sendirian?" Jinwo menjawab, "Apa maksudmu tentang jumlah?" Kemudian satu persatu prajurit bayangan muncul, semua orang terkejut melihat semua monster beruang dan bahkan prajurit manusia. Bos Dongwon yang melihat tersenyum senang. Pertempuran pun akhirnya terjadi, prajurit bayangan menyerang menusuk bahkan menerkam, tetapi dari semua itu tidak berlaku dengan Bos Dongwon yang dengan gampang bisa mengalahkan prajurit bayangan. Jinwo berpikir, meski menang dalam jumlah, tetapi aku tidak bisa membuat pasukanku bertahan lama, apalagi masalahnya adalah Bos Dongwon yang lebih kuat dari semuanya. Kemudian Jinwo melirik ke arah Kim Chul yang terbaring. Dia menginginkan kekuatan yang kuat. Tak lama Jinwo menyerang bosnya, tetapi dengan mudah bisa menghindarinya dengan mudah. Bahkan bos berusaha menginjak pedang Jinwo, tetapi bisa ditarik dan menghilang, kemudian berusaha menyerang kembali, tetapi dengan santainya bisa menangkis. Walaupun Jinwo menyerang, Bos Dongwon tanpa berpindah tempat bisa menangkis, bahkan menyerang Jinwo sampai terpental. Tak lama terjadi ledakan yang dilakukan penyihir yang membuat Bos Dongwon terkejut. Tak terduga Kim Chul sudah sadar, dia sangat marah dan berasumsi yang menyerang dari belakang itu Jinwo. Dia mengambil pedang dan berlari menuju ke arah Jinwo. Bersamaan dengan Bos Dongwon yang menyerang, Jinwo memanggil Igris. Seketika Kim Chul langsung tertusuk dan mati. Bos Dongwon yang melihat sangat senang dan bergairah, kemudian melompat menyerang, tetapi Igris menghempaskan pedang besarnya, dengan mudah bos bisa menghindari. Jinwo yang bersembunyi bersama mayat Kim Chul akhirnya nongol dan berkata, "Bangkitlah." Seketika prajurit bayangan Kim Chul telah bangkit dan bersujud di hadapan sang pemimpin. Jinwo memberi nama Iron. Tak lama bos datang menyerang Jinwo, tetapi prajurit bayangan mengeluarkan skillnya yang membuat Bos Dongwon terprovokasi, dan membuatnya sangat marah. Seketika bos langsung menghantamkan pedangnya tetapi ditangkis dengan tameng. Bos melompat ke belakang tetapi Igris mencoba menusuknya dengan pedang, tetapi masih bisa dihindari dengan mudahnya. Tak lama Jinwo bisa melukai bahunya yang membuat keluar darah,
tetapi efek racun tidak berdampak karena bos terlalu kuat. Bos Dongwon merasa kesal, tetapi Jinwoo berkata, "Kau dalam situasi yang menguntungkan, bagaimana kalau kau lihat sekitarmu?" Bos pun menoleh dan melihat pasukannya sudah tak tersisa, semua bisa dikalahkan oleh prajurit bayangan. Karena marah, Bos Dongwon langsung meluncur ke arah Jinwoo. Tak lama pedang dilempar dan ditambahkan dengan kecepatan yang membuat pedang Bos Dongwon bisa hancur. Kemudian Bos Dongwon disergap oleh Kim Chul dan penyihir merapal mantra. Tak lama ledakan besar terjadi. Kim Chul babak belur terkena ledakan, tetapi bisa beregenerasi menjadi normal. Sedangkan Bos Dongwon tidak mengalami apapun, cuma baju yang terbakar. Ketika bos tidak konsen karena saking marahnya, peluang itu digunakan Jinwoo untuk menusuk perut bos, tetapi ketika bos ingin menyerang kembali, Kim Chul yang di belakang bersiap menghantam dengan palunya dan, boom! Bos Dongwon langsung mati. Notif sistem muncul pemberitahuan Jinwoo naik level. Semua orang yang melihat Jinwoo sangat terkejut dengan kemampuannya yang dimiliki. Kemudian Jinwoo berkata, "Ayo kembali, ini sudah berakhir." Semua orang cuma bengong dan pintu keluar pun muncul dan semua orang sangat senang bisa kembali hidup-hidup. Kita lanjut di video berikutnya. Bantu subscribe, agar aku semangat membuat video.